Beri tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Silakan duduk, shalom. 4 bulan gak ketemu bukan berarti saya lupa sama saudara. Ya saudara, banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Ya ada suka dan ada duka. Tapi yang jelas, mau duka ataupun suka, di situ tetap ada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Yaitu kita akan berbicara Roh Kudus dan karakter Kristus. Yang saya ambil di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Itu adalah doa seorang Rasul Paulus. Di situ ada 3 doa Bapak Ibu. Doa yang pertama itu adalah doa supaya kita bisa kuat karena Roh Kudus. Apa saudara? Kuat karena Roh Kudus. Yang kedua, Paulus berdoa itu bicara tentang dekapan kasih Kristus. Yang dia gambarkan kasih Allah itu terlalu tinggi, terlalu dalam, terlalu lebar. Yang ketiga itu adalah berbicara doa Paulus mengenai kuasanya yang melebihi yang terpikirkan. Tapi pada sore hari ini kita akan belajar saudara, yaitu berbicara kuat karena Roh Kudus. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Paulus berdoa supaya Tuhan Roh Kudus itu menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Apa yang Paulus hadapi kepada jemaat Efesus saudara, itu Paulus rasakan. Bagaimana ketika mereka di dalam pelayanan, Efesus itu jemaat yang rajin pelayanan, yang aktif dalam pelayanan saudaraku. Tetapi di situ banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan itu yang lemah di dalam batinnya. Sekalipun tubuhnya di gereja, tubuhnya melayani, tubuhnya bisa datang sebagai jemaat di gereja. Tapi Paulus menemukan bahwa di dalam batin pelayan Tuhan, batin jemaat Tuhan, batin orang-orang yang percaya kepadanya, itu ternyata tidak kuat Bapak Ibu. Oleh karena ini hari ini saudara, kita akan belajar sebagai orang Kristen. Bukan dilihat dari luarnya saja yang kuat. Tapi ternyata banyak batin-batin hati orang Kristen itu yang rapuh dan lemah. Kelihatannya berdoa, tetapi batinnya lemah. Kelihatannya memuji Tuhan, tapi batinnya itu sangat lemah. Makanya orang di gereja, ya rutinitas. Tapi jiwanya, rohnya itu tidak memuji Tuhan. Dan inilah yang Paulus temukan kepada jemaat Efesus. Maka dia berdoa supaya Tuhan itu memberikan kekuatan di dalam batinnya. Dan saya juga berdoa hari ini, jika saudara engkau lemah di dalam batinmu, supaya Roh Kudusnya menguatkan batin saudara. Untuk itu saudara, siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, di situ Roh Kudus sudah ada di dalam hidupnya.
siapa yang percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan atau, tapi dan. Karena banyak orang mengakui Yesus hanya Tuhan, tapi bukan Juru Selamat. Dan ada orang yang mengakui Yesus Sang Savior, tapi orang itu tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sekarang mulai banyak pengajaran Bapak Ibu yang liberal. Itu sudah terjadi dulu-dulu. Tapi sekarang mulai diangkat satu doktrin. Diganti namanya. Mulai dimunculkan lagi. Itu sudah terjadi dulu. Orang bisa mengakui Tuhan tapi tidak mengakui Juru Selamat. Orang mengakui Dia adalah Juru Selamat, tapi orang juga tidak mengakui Dia adalah Tuhan. Dan saya mau pastikan hari ini, kalau saudara mengakui Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, maka hari ini kebangkitan Tuhan ke surga, maka Roh Kudusnya diberikan kepada Anda dan saya. Ada amin. Roh Kudus itu bukan jauh Bapak Ibu. Dia bukan di luar yang kita minta-minta. Itu adalah pribadi Roh Kudus. Pribadi Yesus. Yang diberikan kepada saudara yang percaya kepadanya. Kita buka dulu firman Tuhannya. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi kalau orang itu tidak percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, maka roh itu tidak akan diberikan kepada pribadi tersebut. Sebab roh itu belum datang. Karena Yesus belum mati, belum disalib, belum bangkit, belum naik ke surga. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya melihat kata lemah, itu ada beberapa arti. Yang pertama tidak kuat. Lemah itu artinya tidak kuat. Tidak tahan. Tidak berdaya. Kurang berdasar. Dasarnya nggak kuat, bahkan kurang. Dan tidak yakin. Kalau orang nggak yakin, itu orang yang lemah. Kenapa saya 3 bulan tidak ke Surabaya? Bukan karena sombong, enggak. Kalau yang sudah tahu, ya cukup ditahan saja ceritanya. Saudara, terakhir saya ke sini adalah bulan Januari. Setelah itu saya sibuk mengurusi pembukaan atau pembangunan gereja di Solo yang baru. Puji Tuhan, Tuhan percayakan gereja kita, gereja BES yang di Solo, itu dengan tempat yang lebih baik dan lebih bagus. Kok gak ada tepuk tangan semua saudaraku ya? Dengan kursi kapasitas 300 orang, dengan gedung yang cukup baik saudaraku. Ya, karena kemurahan Tuhan. Persiapan pembangunan itu berjalan baik saudaraku. Itu Januari kita mulai dan tanggal 15 Maret itu grand opening yang dilayani oleh Bapak Gembala kita. 14 Februari setelah hari pencoblosan, saya pulang ke rumah dan saya mengajak keluarga saya, itu istri mau melahirkan kurang 1 minggu. Ke rumah orang tua saya dan di situ biasa anak saya itu suka bermain sepeda motor. Ya, jadi kalau ke rumah kungkungnya, ke rumah bobonya pasti minta naik sepeda motor. Dan sepeda motornya tidak besar saudaraku,
kecil. Dan ketika itu saya naik dengan anak saya. Saya pegang dia di depan begini, saya mulai gas. Saya putar-putar halaman kompleks saudaraku. Dan kejadiannya adalah ketika anak saya tangannya ngegas di depan saya. Jadi saya nggak siap dan akhirnya jatuh. Anak saya tarik ke atas sehingga ketika dia jatuh tidak terjadi apa-apa. Mukanya baik, badannya semua baik. Hanya nangis saja, tapi bapaknya yang nangis lebih parah. Saya nggak menangis Bapak Ibu, saya jatuh dan ke kanan begitu. Dan yang terjadi adalah lutut saya terbentur lantai dulu. Dan sudah terdengar bunyi klotak. Itu bahasa Ibraninya patah, klotak. Anak saya tarik, mamanya ambil, semua ambil. Dan saya berusaha berdiri. Tidak bisa. Diberdirikan orang, saya mau berjalan, nggak kuat. Sakitnya bukan main. Akhirnya saya bawa ke IGD, Bapak Ibu. Ke ID saya ronsen. Dan dokter menyatakan, dokter umum ya, yang di IGD, dokter jaga, Pak ada pergeseran tulang. Saya bilang, opnam, langsung kontrol sama dokter spesialis tulang. Jawabannya begini, maaf Pak, dokternya cuti. Waduh, Bapak Ibu kalau sakit patah tulang, kalau nggak segera ditangani, kayak apa Pak? Opnam pun percuma. Saya bilang, saya pulang. Nggak siap, nggak ada krek, cuman tongkat. Itu di rumah orang tua saya, itu ada tongkat bekas oma saya. Ya letter apa, Walker. Walkernya juga belum modern, zaman dulu Bapak Ibu, diangkat begitu. Sekarang kan bisa digeser maju begini. Akhirnya satu malam saya di rumah, saya nggak ke rumah sakit, kaki bengkak. Bengkak itu lutut saya sampai nggak terlihat Bapak Ibu, bengkak sekali. Dan sakit, ngilu, nyeri, nut. Besok saya ke rumah sakit, saya masuk dokter spesialis, saya di opnam. Dan ketika saya kontrol Bapak Ibu, itu ternyata lutut kanan saya mengalami pendarahan. Dan di situ dokter bilang, saya harus sedot karena sudah besar. Semalaman dibiarkan. Dimasukkan jarum, dibius lokal, disedot Bapak Ibu, ternyata lutut saya itu ada 120 mili darah. Kalau orang bilang itu saren. Darah yang sudah menghitam, disedot. Akhirnya lutut saya baik-baik saja, tidak sakit lagi karena tertekan. Tanggal 15 saya opnam, 17 dioperasi. Dan habis operasi biasa ada biusnya, ada sakit macam-macam Bapak Ibu. Akhirnya 21 saya pulang ke rumah. Di situ saya sudah lemes. Kenapa? Karena badan gede, kaki satu. Saya pakai tongkat, belajar pakai krek Pak. Ini sakit, mau disentuh nggak boleh. Terus ke kamar mandi, bayangkan buang air besar saja setengah mati Pak. Harus pelan-pelan duduk kakinya satu begini. Wah. Mau mandi saja harus pakai kursi. Wah ini pengalaman yang luar biasa bagi saya. Mau makan di kasur. Hidup sehari-hari di kasur. Makan pagi, siang, sore di kasur. Buang air besar sengsara. Maka saya putuskan makannya sedikit saja supaya nggak sengsara. Dan itu terjadi sampai hari ini. Ya puji Tuhan sudah turun 6 kilo Bapak Ibu. Bukan karena saya olahraga berat, enggak. Karena sengsara. Makanya kalau orang sengsara itu pasti kurus semua. Kecuali WL kita enggak sengsara.
Waduh, apa-apa sengsara Bapak Ibu. Satu malam saya merenung, kenapa kok Tuhan izinkan? Gereja lagi renovasi, butuh mandor sejati. Gembalanya. Ada acara Best Summit Surabaya. Itu pun saya paksa datang. Bapak Ibu di belakang ketemu saya, "Shalom Pak, saya sampai Solo, bengkak kaki saya." Saya paksa datang. Banyak hal yang terjadi. Saya merenung begini, Tuhan ada apa? Tapi di situ saudara, saya tidak pernah merasa saya sendiri, walaupun tidur sendiri. Istri anak di atas. Saya menyendiri di kamar bawah, saya diam, saya ikuti kebaktian, saya ikuti acara gereja, semua saya ikuti. Oh, saya berpikir begini. Kapan lagi kalau enggak begini, lihat semua program gereja BES. Kapan lagi kalau enggak begini, tiap malam ikut doa malam. Kapan lagi kalau enggak begini, saya ikuti semua meeting-meeting gereja. Bapak Ibu, di situ saya sudah mulai timbul batin, kekuatan yang baru, semangat yang baru. Setiap kontrol dokter, saya bilang, "Dokter, kapan bisa berjalan?" Sabar Pak, sabar. Ini adalah minggu ketiga saya tidak pakai tongkat. Dan baru 2,5 bulan saya sudah berjalan normal. Dokter bilang begini, "Pak, minimal 3,5 bulan Bapak baru bisa jalan." Wah Pak, disuruh begini, jalan 25% dulu Pak, timbang berat badannya. Oh tekanannya segini, waduh, diukur-ukur. Minggu depan tambah lagi tekanannya Pak, diukur-ukur. Dokter bilang, "Bapak lepas tongkat itu 2 bulan persis." "Bisa?" "Bisa sekarang dok," saya lepas. "Jalan, ngilu nggak?" "Sedikit." "Kuat?" Saya jalan. Maka sekarang saya kelihatan normal. Saya percaya saya 2,5 bulan cepat sembuh. Bukan karena mujizat atau karena saya hebat. Tapi saya bisa sembuh 2,5 bulan. Itu karena Roh Kudus menguatkan hidup saya. Wah udah nyetir mobil pakai tongkat nyetir tadi. Ini ada Fandi teman kita saudara. "B, bisa nyetir." "Loh kamu gak percaya pendeta kamu nih?" "Loh kakimu itu loh." "Sudah tenang saja." Dia nawari saya, baru setengah jam tidur Pak. Makanya apapun yang terjadi Bapak Ibu, percayalah hanya Roh Kudus yang bisa menguatkan batin kita. Saya gak pernah sedih, gak pernah meratap, saya tambah semangat. Saya bilang, "Pak Fengki, saya cepat mau khotbah." "Kaki belum kuat." "Belum Pak, khotbah bisa di Solo pakai kursi." Jadi saya udah khotbah itu 1,5 bulan pakai kursi Bapak Ibu. Duduk di atas mimbar pakai kursi. Mau enggak mau saya bilang, kalau enggak khotbah enggak betah Pak ini. Kapan lagi Pak marahi jemaat? Yang ada saya dimarahi jemaat terus kalau enggak khotbah. Maka dari itu saudara, jangan pernah kita lemah. Karena di dalam diri orang percaya itu ada pribadi Yesus, yaitu adalah Roh Kudus. Jangan pernah kita lemah, karena di dalam hidup orang percaya itu ada Roh Kudus. Kita lihat kisahnya Petrus Bapak Ibu di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22.
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Di sini membuktikan bahwa kerap kali pikiran manusia itu adalah batu sandungan bagi Tuhan. Pikiran manusia itu adalah batu sandungan bagi Tuhan terkadang. Tuhan berpikir bahwa kita harus mengampuni orang, tapi pikiran kita nggak bisa mengampuni orang. Maka pikiran saudara itu adalah batu sandungan bagi Tuhan. Pikiran manusia ketika saya sakit, lebih baik saya cuti, tidak melayani Tuhan. Lebih baik saya cuti karena saya sakit, saya menderita. Tapi pikiran Tuhan tidak bilang begitu. Di tengah sakitmu, engkau harus tetap bisa melayani Tuhan. Satu kisah yang tidak pernah saya lupakan, dan itu yang ngomong dokternya sendiri. Dokter ini adalah orang Kristen. Yang setiap kalau mau operasi, pasiennya didoakan. Hebat. Apapun agamanya, didoakan sama dokter ini. Satu tim gembala gereja kita itu pernah patah tulang. Dan dia cerita, "Pak, dokter itu kalau nanti Bapak mau operasi, nanti didoakan, Pak." Wah, mantap lah. Saya menunggu di ruang operasi, gak didoakan. Saya bilang begini, "Dokter, kenapa?" Waktu kontrol ya. "Kenapa dokter kok gak mendoakan saya?" Tahu katanya apa? Ya gak tahu lah, belum saya kasih tahu kok. "Ini juga pertama kali, Pak, saya tidak mendoakan pasien." Loh, kenapa, Dok? "Karena saya tahu Bapak seorang pendeta. Saya takut kualat mendoakan pendeta." Dokter hutang sama saya doa sekali. Ayo doakan saya sekarang. Sekarang dokternya jadi teman baik. Grand opening gereja Solo, saya undang dia datang. Jangan-jangan saya dikasih Tuhan cobaan hidup supaya mendapat jiwa, saudara. Wah, sekarang WA terus, "Dok, kaki saya sudah sembuh. Gimana olahraga?" "Belum boleh, Pak. Tunggu 3 bulan. Udah gak kuat, saya paksa olahraga dikit-dikit. Karena saya juga dampingi dengan fisioterapi, Bapak Ibu. Saya olahraga sedikit-sedikit, saya tekuk-tekuk begini. Ya begitulah. Apa yang dipikirkan oleh Allah, itu yang harus diutamakan, bukan pikiran manusia. Kita lihat Bapak Ibu, setelah kejadian itu, Petrus apa yang dikatakan ketika Yesus ditangkap. Yuk kita lihat Matius pasal 26. Ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Yang pertama, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkal pula dan bersumpah. Tadi menyangkal, tidak bersumpah. Yang kedua, menyangkal dan bersumpah. "Aku tidak kenal orang itu." Terus, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk, bersumpah. Wah, ini 3 tahapan orang berbohong. Yang pertama berbohong. Yang kedua berbohong ditambah sumpah.
Dan itu banyak terjadi di orang Kristen. Berapa banyak orang Kristen itu seperti Petrus menyangkal yang kedua. Mencuri ya? Enggak Pak, sumpah Pak demi Tuhan, padahal mencuri. Yang paling bahaya, udah menyangkal, udah bersumpah, mengutuk lagi. Saudaraku, akhirnya apa? Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebelum Roh Kudus dicurahkan, Petrus menyangkal Yesus. Atau Petrus itu mengalami sebuah kelemahan di dalam batinnya. Dia lemah. Dia menyangkal statusnya sebagai rasul Yesus. Statusnya sebagai pengikut Yesus. Tapi batinnya lemah. Ketika Pentakosta, hari penantian di sebuah atap Yerusalem. Di situ para rasul menerima Roh Kudus untuk pertama kali. Bapak Ibu lihat, setelah Roh Kudus dicurahkan, Petrus itu menjadi berani. Statusnya tidak berubah, tetap dia adalah Rasul Yesus. Statusnya tidak berubah, dia tetap menghadapi masalah hidup. Statusnya nggak berubah, dia tetap menghadapi tantangan hidup. Tapi yang membedakan itu adalah batinnya. Saudaraku, membedakan itu batinnya. Masalah tidak pernah hilang. Masalah tidak semakin ringan. Tapi batinnya itu menjadi kuat. Kita lihat dulu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Ini adalah hari besar orang Yahudi. Para orang Yahudi berkumpul. Berdiri. Petrus itu berbicara dengan nyaring. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku. Bahwa Yesus adalah juru selamat. Yang engkau salibkan itu adalah juru selamat. Wah Pak, tadi baru dihampiri hamba perempuan. Gak punya pangkat, gak punya jabatan, gak punya kedudukan. Baru didatangi saja, udah ngancir. Sekarang Petrus ketika penuh dengan Roh Kudus. Yang tadinya takut, yang tadinya lemah. Petrus menjadi kuat. Dia berdiri. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-8. Ini adalah ketika Petrus dan Yohanes ditangkap. Karena mereka itu mengadakan banyak mukjizat, mengadakan banyak hal yang dahsyat. Ditangkap Bapak Ibu. Itu ada sidang besar, dia dikumpulkan dengan pemimpin Yahudi, dikumpulkan dengan diakan Yahudi, dikumpulkan dengan ahli-ahli Taurat, dikumpulkan dengan imam besar Hanas dan Kayafas, dikumpulkan dengan Alexander Bapak Ibu. Dan keturunan imam-imam besar di sidang. Yang tadinya baru ketemu hamba perempuan saja, udah kabur. Tapi di situ Petrus bertemu dengan hakim. Bertemu dengan pemimpin tertinggi hukum. Dia berdiri. Dan dia penuh Roh Kudus. Apa katanya? Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Engkau telah membuang batu itu. Dan batu yang kau buang itu sudah menjadi batu penjuru bagi orang yang percaya. Tadi takut Bapak Ibu. Tadi Petrus lemah. Tapi setelah Petrus menerima Roh Kudus. Kelemahan, ketakutan diubah menjadi kekuatan. Pertanyaannya hari ini. Kenapa kita lemah?
Padahal Roh Kudus ada di dalam hati orang percaya. Cobalah selidiki hati kita masing-masing. Kenapa hari ini orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, jemaat BES, itu kok batinnya lemah. Padahal Roh Kudus itu sudah di dalam hati orang percaya. Bapak Ibu, ketika Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain. Kata Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia, apa saudara? Ia apa saudara? Menyertai kamu. Dan akan diam di dalam hati orang percaya. Maka ketika kelemahan diubah menjadi kekuatan, itu adalah tanda kepenuhan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus bukan hanya bicara Bapak Ibu di gereja bisa berbahasa roh. Penuh Roh Kudus bukan hanya kita aktif di gereja. Penuh Roh Kudus bukan hanya bicara kita rajin melayani Tuhan. Jemaat Efesus rajin, tapi batinnya lemah. Penuh Roh Kudus bukan bicara ketika kita bisa bermanifestasi secara roh. Itu Roh Kudus bisa bekerja. Tapi hari ini saya mau bicara kepada saudara bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang merubah kelemahan menjadi kekuatan. Orang Kristen kalau lemah, mana fungsi Roh Kudusnya? Jangan-jangan roh itu Bapak Ibu kita kecilkan dalam hidup percaya. Kita pikirkan pikiran manusia. Kita kecilkan fungsi Roh Kudus, kita nggak percaya, mungkin bahkan menghilangkan Tuhan dalam hidup orang percaya. Padahal kalau orang yang penuh Roh Kudus, masalah tetap ada, cobaan tetap ada, tantangan tetap ada, tapi batinnya mendapat kekuatan dari Roh Kudus. Saya percaya hari ini Bapak Ibu tidak ada orang yang datang ke dalam bait Tuhan tanpa sebuah masalah. Pasti ada masalah hidup. Mukanya kelihatan semua Pak. Cara duduk Bapak Ibu aja kita bisa kelihatan kok banyak masalah. Cara berdirinya, aduh, kepala nunduk terus begini. Orang itu pasti punya masalah Bapak Ibu. Dalam keluarganya. Di dalam pergumulan pekerjaannya. Di dalam pergumulan pelayanannya. Sikut sana, sikut sini. Di dalam pergumulan kesehatannya, mungkin ada yang sakit, ada yang banyak pergumulan, pekerjaannya, anaknya, orang tuanya, mertuanya, menantunya. Orang itu pasti punya masalah hidup. Kalau enggak mau punya masalah hidup, saya berdoa supaya Tuhan angkat cepat-cepat ke surga. Tuhan saja ketika dia sebagai manusia dari sebelum lahir loh, sampai setelah naik itu ada masalah hidup. Tidak ada tanpa pergumulan hidup Bapak Ibu. Semua itu ada masalah hidup, ada tantangan hidup. Tapi kalau Roh Kudus penuh di dalam hidup orang percaya, maka batinmu tidak akan pernah bisa lemah Bapak Ibu. Dia menguatkan, dia membimbing, dia menolong, dia menyertai. Saya kalau berdoa tuh jarang nangis. Bukan berarti saya sok-sok kuat. Banyak kejadian yang tidak saya bisa ceritakan. Tapi ketika ulang tahun gereja,
kemarin Desember. Saya kalau ngulang-ulang video itu jadi malu sendiri, Pak. Tiba-tiba diberikan perintah doa. Aduh, doa apa Tuhan? Ya udah, saya berdoa saja, Pak. Di situ hati saya bergetar. Biasa kalau hati bergetar tuh di jamaah Tuhan atau tagihan cicilan itu jatuh tempo, Pak. Tertawanya kenceng sekali, saudaraku nih. Biasa kalau jatuh tempo bergetar hatinya. Tapi kala itu, saudaraku, betul-betul Tuhan menggetarkan hati saya. Kenapa? Karena gereja ini berdiri bukan karena kekuatan manusia. Gereja ini berdiri itu karena Tuhan yang memimpin gereja ini. Kalau bilang kekuatan, ya saudaraku, apa yang kuat? Bicara uang ya pas-pas lah. Ya kadang lebih dikit, kadang kurang banyak. Bicara kemampuan, ya orang-orang juga terbatas di gereja kita. Kenapa sekarang gereja bisa berkembang dengan baik? Manado, Solo, Kupang, banyak gereja yang semakin baik. Saya bilang kalau ini bukan Tuhan, siapa kita? Gak mampu Bapak Ibu. Maka hari ini bersyukurlah kalau saudara berada di gereja BES. Karena saudara merasakan bagaimana gereja ini berdiri. Bukan karena kekuatan manusia. Bukan karena kepintaran manusia. Gereja ini berdiri itu karena Tuhan Bapak Ibu. Betul. Maka tadi yang lemah, yang tidak kuat, yang tidak tahan, yang tidak berdaya, yang kurang berdasar dan tidak yakin. Dirubah, tidak lemah. Dia bisa bertahan, dia bisa berdaya, dia bisa berdasar, dan dia bisa yakin. Di tengah kesusahan, kalau kita yakin Tuhan sanggup menolong kehidupan kita, berarti Roh Kudus itu memenuhi kehidupan saudara. Banyak orang susah, banyak orang yang minta tolong, banyak orang yang berduka cita, banyak orang yang mengalami banyak pergumulan. Di dalam doanya dia tidak yakin Tuhan bisa tolong. Di dalam pergumulannya, di dalam doanya, dia tidak yakin Tuhan bisa tolong. Hari ini mungkin sama. Engkau datang ke rumah Tuhan. Engkau menghampiri Tuhan. Mungkin keraguan dalam hati kita. Tuhan tidak bisa tolong. Tapi saya kasih tahu saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan buka jalan. Mau ditutup pakai gerbang Simpson pun gak bisa Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan tutup jalan, mau diangkat pakai air bah pun juga tidak bisa. Karena itu Bapak Ibu, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7, apa kata Rasul Paulus? Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus terjepit, terdesak, mau dibunuh, dia cacat, dia menderita, dia tersiksa. Tapi Paulus mengatakan apa? Kekuatan yang melimpah-limpah. Bayangkan Pak, kekuatan yang melimpah-limpah itu kalau dalam peperangan tuh mungkin kita punya pasukan yang banyak. Tapi Paulus mungkin gak punya pasukan, sedikit. Tapi Paulus katakan, kekuatan yang berlimpah-limpah itu datangnya dari Tuhan. Artinya hari ini apa? Kalau saudara mau memiliki kekuatan yang berlimpah-limpah, cuman satu Bapak Ibu, datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan.
kalau mengandalkan kekuatan kita, nggak bisa berlimpah-limpah. Saudara cuma senang berkat yang berlimpah-limpah, bukan? Kalau bisa Pak, pintu surga dibuka, berkat dicurahkan, mati Pak. Kenapa orang hanya suka berkat yang berlimpah-limpah? Tapi dia nggak minta kekuatan yang berlimpah-limpah. Terus, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kenapa kok bisa begitu ya? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Paulus secara berlimpah-limpah. Kalau hari ini engkau terdesak, hari ini engkau ditindas, hari ini engkau terjepit, hari ini engkau habis akal, hari ini engkau putus asa, engkau dianiaya, tidak tahu jalan apa lagi. Datang kepada Tuhan, minta supaya kekuatanmu diberikan berlimpah-limpah. Aplikasinya, ayo kuat, bukan karena kita kuat, Roh Kuduslah yang menjadikan kita kuat. Stay strong Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. WL Singer boleh maju ke depan.